Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita lanjutkan materi matematika kita ya. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang kelipatan persekutuan, bilangan prima, kemudian faktorisasi prima. Hari ini yang akan kalian pelajari adalah tentang KPK dan EPB. Apa itu KPK dan EPB? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi loh ya. KPK dan EPB, KPK itu artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil, itu KPK. Nah, kemudian kalau EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, yang ini faktor persekutuan terbesar, yang ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah dua materi ini. Baik, sekarang di buku kalian sudah ada dua contoh. Di sini ada cara ngerjakannya juga. Nah, tapi Bapak Henry mau jelaskan dengan cara Pak Henry sendiri agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Oke, kita coba yuk. Sekarang misalnya Pak Henry tulis dulu judul hari ini. KPK dan EPB. Oke, apa tadi KPK? Kelipatan persekutuan terkecil, dan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, seperti apa sih mencari KPK dan EPB? Oke, Bapak berikan contohnya biar gampang. Contoh nomor 1. KPK dan EPB dari misalnya adalah 6 dan berapa ya? 6 dan 8. Misalnya gini ya. KPK dan EPB dari 6 dan 8 adalah titik-titik. Sekarang kita cari KPK-nya berapa, EPB-nya berapa ya. Nah, caranya ada dua. Cara pertama menggunakan pohon faktor. Pohon faktor itu sama seperti yang Pak Henry ajarin yang minggu lalu. Nah, sekarang ingat nggak masih ya bikin pohon faktornya 6 dulu di sini. 6, kita bikin akarnya 2. Kita mulai dengan bilangan prima yang pertama ya. 2 kali berapa? 2 kali 3. Sudah cukup sampai angka 3 aja. Kemudian 6-nya sudah, berarti 6 ini adalah faktorisasinya adalah 2 dikali 3. Cukup. Sekarang apa lagi yang belum? 8. 8 kita mulai dengan 2. Bilangan prima yang pertama angka 2 ya. 2 kali 4. 4 masih bisa nggak? Bilangan prima bukan Pak. Oke, kita kali lagi. 4 adalah 2 kali 2, 4. Sudah selesai nih. 2 kan bilangan prima, jadi stop, dia berhenti. Sekarang 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ini ya. Oke, sekarang perhatikan di sini anak soleh dan soleha. Untuk 6 nilainya adalah 2 kali 3. Sedangkan 8 yang dipakai adalah yang 2 pangkat 3. Jadi yang 2 kali 2 kali 2-nya ini kita pakai yang 2 pangkat 3-nya. Jadi kita pakai yang pangkatnya untuk pohon faktor cara ngerjakannya ya. Sekarang untuk mencari KPK-nya. KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK adalah, ingat ini petunjuknya ya. Ambil semua bilangan. Semua bilangan yang di sini ada apa aja? 2, 3 sama 2 pangkat 3. Kita ambil semua nih angkanya. Kemudian jika ada ketentuannya lagi nih. Jika nih Bapak bintangin. Jadi ingat, jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar.
besar. Jadi diingatin ya. Tips pertama untuk mencari KPK adalah ambil semua bilangan. Ambil dulu semua bilangannya. Jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Nah, di sini ada 2, ada 3, ada 2 pangkat 3. Nah, di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Di sini ada angka 3. Ambil dulu semuanya. Jadi KPK-nya ambil dulu semuanya ya. Ambil semua bilangan, yaitu bilangan 2 dan 3. Pertanyaannya, jika ada yang sama, ambil pangkat terbesarnya. Ada yang sama kan? 2 dengan 2 pangkat 3 sama-sama angka 2 kan? Yang kita ambil adalah pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Jadi kita taruh di sini 2 pangkat 3-nya. Pak, 2-nya diambil nggak yang ini? Enggak. Karena sesuai ketentuan tadi, jika ada angka yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Gitu ya. Sama-sama ada angka 2 nih. Tapi yang kita ambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Gitu ya. Paham ya? Sekarang kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 3. Berapa 2 pangkat 3 tadi? 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Gitu ya. Atau kalau bingung 2 pangkat 3 itu artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 hasilnya 24 gitu ya. Terus mencari EPB-nya lagi. Nah, kalau mencari EPB gampang banget. Kalau KPK kan ambil semua bilangan, kalau EPB ambil bilangan yang sama. Nah, berarti kalau EPB dengan KPK berbeda banget ya. Kalau KPK ambil semua bilangan, jika ada yang sama ambil pangkat terbesar. Tapi kalau EPB ambil bilangan yang sama, pangkat yang terkecil. Nah, gitu ya, diingati ketentuannya. Jadi EPB-nya adalah ambil bilangan yang sama. Ambil bilangan yang sama mana aja? Angka 2 dengan 2 pangkat 3. Tapi ada ketentuannya. Pangkat yang terkecil. Jadi kita ambil 2 apa 2 pangkat 3? Yang kita ambil adalah 2 saja. 3-nya diambil enggak apa? Enggak, karena di sini enggak ada yang sama. Gitu ya. Jadi kalau EPB ambil bilangan yang sama aja, yaitu 2. Sama-sama 2 ya. Pangkat yang terkecil, kita ambil pangkat yang terkecil. Di antara 2 dengan 2 pangkat 3, yang terkecil adalah 2. Jadi sudah didapatkan EPB-nya hanya 2. Gitu. Gimana? Gampang? Insya Allah bisa ya. Nah, ini adalah cara yang pertama menggunakan pohon faktor. Ada cara yang kedua. Oke. Pak Henry berikan cara yang kedua. Cara yang kedua untuk mencari KPK dan EPB adalah cara kedua. Cara kedua menggunakan teknik sengkedan namanya. Teknik sengkedan. Teknik sengkedan biasanya juga disebut dengan tusuk sate. Enak banget kayaknya nih ya, tusuk sate, jadi lapar. Oke, gimana caranya teknik sengkedan atau tusuk sate? Caranya gampang. Kita buat dulu gini. 6 sama 8. Kita bikin tusuk satenya di tengahnya. Set. Ini adalah tusuk satenya seperti ini. Ya. Baru kita bikin garis lagi. Set. Gitu ya. Kita garis lagi bikin tusuk satenya. Nah, sekarang kita mulai dengan bilangan prima yang pertama. Setelah bikin tusuk sate begini, kolom-kolom begini, kita mulai dengan bilangan prima yang pertama. Angka berapa? Angka 2. Nah, bilangan prima yang pertama 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Bisa ya, 2 kali 3 hasilnya 6. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4. Oke, sekarang diingat ya, apabila angka 2 ini yang di bagian kiri ini bisa mengalihkan kedua-duanya, maka 2-nya ini harus dilingkarin.
Diingatin ya, apabila angka yang di sebelah kiri ini bisa mengalihkan kedua bilangan ini dan ada hasilnya 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, maka angka 2-nya harus dilingkarin. Nah, kenapa harus dilingkarin? Karena yang dilingkarin ini nanti adalah EPB-nya. Gitu ya. Sekarang ada 3 sama 4. Selama masih angka di sini bisa dibagi dengan angka 2, yaitu bilangan prima pertama, maka kita harus tetap menggunakan angka 2. Nah, pertanyaan Bapak, 2 kali berapa yang hasilnya 3 ada nggak? Nggak ada, Pak. Berarti tetap di sini ditulis angka 3. Gitu ya. Terus 2 kali berapa yang hasilnya 4? 2 kali 2. Nah, di sini ya. Pertanyaan Bapak, apakah angka 2 ini dilingkarin? Tidak. Kenapa tidak? Karena 2 di sini tadi tidak bisa menghasilkan yang hasilnya adalah 3. Tidak ada perkalian 2 yang hasilnya adalah 3. Yang boleh dilingkarin adalah apabila bisa kedua-duanya. Seperti yang di atas ini, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Kalau ini kan 2 kali berapa hasilnya 3? Nggak ada kan? Kalau tidak ada hasilnya tetap ditulis angka 3 aja, langsung turun ke bawah sini. Gitu ya. Terus 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Terus kemudian di sini lagi, selama masih bisa dibagi dengan angka 2 atau perkalian 2, tetap menggunakan angka 2 di sebelah kiri sini. Jangan berpindah ke angka 3 ya. Karena di sini masih ada bisa. 2 kali berapa hasilnya 3? Enggak ada, tetap angka 3. 2 kali berapa yang hasilnya 2? Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang di sini sudah angka 1. Berarti udah selesai nih tugasnya yang angka 2-nya. Perhatikan di sini ada angka berapa? Angka 3. Oke, sekarang di sini kita tulis angka 3. 3 kali berapa yang hasilnya 3? 1. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 sudah selesai begini, harus diapakan, Pak? 1-nya langsung turun ke bawah. Jadi jika ada angka 1 langsung turun ke bawah, tidak perlu diapa-apakan lagi. Oke? Apakah ini sudah selesai? Sudah selesai. Apabila semuanya sudah jadi satu-satu begini, sudah selesai semuanya. Sekarang pertanyaannya, yang mana KPK-nya, yang mana EPB-nya ya? Berarti apabila sampai angka 1 di bagian bawah sini, artinya semuanya sudah selesai. Nah, untuk KPK, semua angka yang di sebelah kiri ini kita kalikan. Nih, semua angka yang ada di kiri yang warna coklat ini. Berarti kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sama dengan, ya udah dikalikan nih. 2 kali 2 kali 2 berapa tadi? 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya adalah kalikan manual. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Udah dapat KPK-nya. Lantas EPB-nya yang mana? EPB-nya adalah yang dilingkarin. Jadi EPB-nya itu yang dilingkari. Yang dilingkari yang mana nih? Angka 2. Udah selesai. Jadi ada 2 cara ya tekniknya yang kita pakai. Satunya menggunakan pohon faktor, satunya menggunakan teknik sengkedan. Gitu ya. Nah, gimana? Sudah bisakah semuanya ini? Insya Allah bisa ya, menggunakan cara yang manapun yang kalian sukai. Oke, di sini sudah ada 2 cara yang Pak Henry ajarkan, yaitu menggunakan pohon faktor, juga menggunakan teknik sengkedan. Nanti anak-anak bisa pilih ya, pakai cara yang mana yang bagi kalian yang paling mudah, gitu ya. Oke. Pak Henry berikan contoh satu lagi. Misalnya ini contoh yang kedua ya. KPK dan EPB dari misalnya adalah 10 dan misalnya 10 dan 15. Kita pakai cara yang pertama dulu. Nah, nanti kalian bisa pilih pakai cara mana aja yang kalian suka ya. Cara pertama menggunakan pohon faktor. 10 berarti 2 kali 5. Oke, sudah selesai ya, karena 5 merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasinya ada 2 kali 5. Ini dilingkari dulu biar ingat nanti. Kemudian 15. 15 2 kali berapa? Nggak ada, Pak. 2 kali 15 itu berarti berapa? 3 kali 5.
Sudah selesai ya, sampai angka 5 ini aja. Jadi 3 kali 5. Nih, sudah. Sekarang ingat KPK tadi apa ketentuannya? Lihat nih catatan yang sebelumnya. Ambil semua bilangan. Kita ambil semua bilangan. Ada angka berapa aja di sini? Angka 2, angka 5, angka 3, angka 5. Berarti yang kita ambil adalah angka 2, angka 3, dan angka 5. Sekarang pertanyaannya, jika ada yang sama ambil pangkat yang terbesar. Di sini yang samanya adalah angka 5 dan angka 5. Nah, sama kan angka 5-nya? Sama-sama angka 5 aja. Misalnya di sini ada 5 pangkat 2, makanya kita ambil adalah 5 pangkat 2 ya nak ya. Jadi karena di sini sama-sama angka 5, ambil salah satunya saja. Sama-sama angka 5. Sekarang tinggal dikalikan. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian EPB-nya apakah tadi? Lihat catatannya kembali. EPB adalah ambil bilangan yang sama pangkat yang terkecil. Ambil bilangan yang sama. Yang samanya apa di sini angkanya? Angka 5. Jadi EPB-nya adalah 5. Gitu. Apakah ini ada pangkat yang terkecil? Enggak, karena dia sama-sama angka 5. Gitu ya. Gampang kan? Oke, cara yang kedua seperti apa Pak Hendri? Kalau kita pakai cara yang kedua, menggunakan tusuk sate atau sengkedan. Biasanya anak-anak suka bilangnya tusuk sate. Nah, seperti apa cara tusuk sate? Kita bikin dulu tusuk satenya begini. Kita bikin tusuknya gini ya. Terus di sini kita pakai bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 2 kali berapa? Yang hasilnya 10. 2 kali 5. Nah, pertanyaannya 2 kali berapa yang hasilnya 15? Oh, enggak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada, artinya tetap ditulis angka 15. Gampang banget kan yang ini? Iya. Terus 5 sama 15 bisa nggak kita pakai angka 2 lagi? Ada nggak hasilnya 2? Nggak ada ya. Berarti kita harus pakai angka 3. 3 bisa nggak? 3 kali berapa hasil 5? Nggak ada Pak. 3 kali berapa hasil 15? Ada. Nah, sekarang kalau ada 3 kali berapa hasilnya 5? Nggak ada ya. Tetap ditulis angka 5. 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5. Gitu ya. Apakah 2 sama 3 ini dilingkarin? Enggak, karena 2 tadi tidak ada yang menghasilkan 10 dan 15, cuma menghasilkan 10 aja. 3 kali berapa yang hasilnya yang menghasilkan 5 dan 15 juga enggak ada. Sekarang sama-sama di sini angkanya angka 5. Jadi kita menggunakan angka 5 sekarang. Oke. Sekarang 5 kali berapa yang hasilnya 5? 1. 5 kali berapa yang hasilnya 5? 1. Nah, selesai sudah. Terus yang 5 ini harus kita lingkari. Kenapa? Bisa mengalihkan kedua-duanya. Yang di sini, yang di 10 di sini 5 sini bisa, 5 di sini juga bisa. Jadi kalau kedua-duanya, maka 5 yang ini harus kita lingkari sebagai EPB-nya. Sekarang untuk mencari KPK-nya, tinggal dikalikan yang berada di bagian sebelah kiri, yaitu 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Sedangkan EPB-nya yang kita lingkarin aja, yaitu angka 5. Oke, sudah selesai nih mencari KPK dan EPB-nya. Nah, Pak Henry bilang anak-anak boleh bebas pakai cara 1 ataupun cara 2 dalam mencari KPK dan EPB-nya. Jadi bebas aja ya, mau pakai cara yang mana aja boleh. Oke? Sudah bisa dipahami ini anak soleh dan soleha ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan di sini ada latihan 4. Di latihan 4 itu ada di halaman 65. Nah, Pak Henry minta kalian kerjakan soal nomor 1 bagian B, gitu ya. Kemudian, Bapak Henry bikinkan soal sendiri aja deh kalau gitu, karena itu terpisah KPK dan EPB-nya. Jadi sekalian aja. Oke, sekarang di sini soalnya. Tugasnya KPK dan EPB dari yang A-nya adalah 6 dan 9,
Kemudian yang B-nya adalah misalnya adalah 15 dan 20. Oke, ini aja tugas kalian hari ini ya, yaitu ada 2. Carilah KPK dan EPB dari 6 dan 9, kemudian 15 dan 20. Baik, Pak Henry cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dipahami kembali video dari Bapak ya. Kalau begitu, Pak Henry akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.